Cuma setelah gua mengenal Ko Steve lebih dalam lagi, ternyata suka ngegosip, ngejulit, Bener. ya gitu kan. Iya, bercanda jorok ya. Nggak tahu bisa ditampilin apa enggak tuh, tapi emang itu paling seru bercanda jorok sama dia. Kalau lagi nggak manggung baik, kalau lagi istilah lagi manggung gitu di atas panggung kayak ada pribadi yang berbeda, songong gitu. Ladies and gentlemen, berikan tepuk tangan kepada Steve Tabaluyan pada piano. Mungkin kontribusi Steve buat gue personally, tentu dia secara musik, aransemen, itu bagus, kontribusi dia ke bersama dengan JPC Worship sama True Worshipers itu besar. Tapi buat gue impact yang lebih besar adalah gue melihat dia mengambil peran sebagai seorang date leader, ya. Which is itu sesuatu yang menurut gue jarang banget gue lihat, khususnya untuk musisi yang sekali berdia gitu ya. Dia masih mau meluangkan waktu untuk gembalain orang gitu, untuk bantu orang-orang sekitar dia bertumbuh di gereja gitu ya, bangun komunitas gitu. Itu sesuatu yang buat gue sangat berkesan, dan dia lakukan itu dengan konsisten bertahun-tahun gitu. Saya TV tahu, tapi saya nggak tahu kalau Steve Tabaluyan itu member of TV. Saya nggak tahu. Jadi ya udah, saya kontak aja kan. Saya kontak aja, terus saya baru ngeh, oh ternyata si orang yang agak gundul-gundul ini dead leadernya ini yang saya kontak ini ternyata anggotanya TV. Oh ya udah dari situ saya baru mulai berkenalan. Saya memperkenalkan diri sama dia. Pak, saya mau ikut komselnya. Oh ya nggak apa-apa, gimana gitu. Lah komselnya ya di rumahnya dia waktu itu pertama kali. Di rumah ya, Pak? Bukan, di apartemen, sorry. Di apartemennya dia. Pertama gue kirain orangnya kayak kaku gitu ya. Kayak orang kelihatannya serius gitu. Tapi ternyata waktu udah mulai kenal lebih dalam, workshop bareng segala macam, wah ternyata caur juga gitu kan. Bercandaan-bercandaannya gitu kan, laki gitu. Menurut gue dia orangnya punya prinsip, sangat opinionated, punya prinsip. Mungkin itu yang berkesan, kayaknya dia tuh tegas gitu. Padahal sebetulnya dia punya, ya dia suka bercanda banget, orangnya juga asik diajak ngobrol gitu, orangnya suka ngomongin ini, suka ngomongin itu. Di luar dari musik dia suka ngomongin travel, suka ngomongin ini, suka ngomongin makanan, pokoknya kayak kita bisa serius banget ngobrolnya, dan kita bisa bodor banget sama dia. Lu mau ngomong dari yang serius masalah rohani, masalah hidup, sampai yang ngaco. Kalau ngaco, serba ngaco pokoknya. Contohnya gimana ya? Ya bisa dikatakan dari stiker-stiker WhatsApp-nya lah ya. Steve, gue bilang, lu tuh ya kalau lagi pakai jaket, Steve, jaket tuh kalau di sini ada sleting lu dibuka tuh yang tumpah tuh sombong semua, gue bilang. Songong. Kalau lagi nggak manggung baik, kalau lagi istilah lagi manggung gitu di atas panggung kayak ada pribadi yang berbeda, songong gitu. kalau first impression ya memang kayaknya ya namanya musisi rohani gitu ya, ya looks like-nya ya pasti sesuai lah dengan kehidupan pribadinya dia gitu, kirain gitu. pasti ya holy gitu. Cuma setelah gua mengenal Ko Steve lebih dalam lagi, ternyata Suka ngegosip, ngejulit, Bener. ya gitu kan, ngegosip, ngejulit, gibah. Terus kalau enggak ya ngomongin yang begitu ya. Ngomongin seks. Iya, bercanda jorok ya. Nggak tahu bisa ditampilin apa enggak tuh, tapi emang itu paling seru bercanda jorok sama dia. Casing boleh kayak gitu ya, tapi jurusnya luar biasa sih, urusan percintaan. Kalau udah ngebahas tuh dari urusan semuanya lah, dari urusan luar sampai urusan dalam. Jadi yang Steve terapin di date tuh juga very duniawi. Emang kita kan masih hidup di bumi ya, nggak usah yang nggak terlalu rohani, maksudnya ya you know what I mean. Ya gue bersyukur dapat date leader yang kayak gitulah. Karena kalau yang rohani banget gue pasti udah mental. Mungkin di date ini, date KG1, hanya segelintir orang yang pernah lihat Steve jackpot gitu ya. Segelintir orang. Pas dia ulang tahun, kebetulan ada beberapa dari kita tuh yang bawa botol gitu kan, kita minum sampai ya beberapa dari kita jackpot lah. Kayaknya termasuk dia juga ya. Masih pada single waktu itu kan, 2005 belum pada nikah tuh. Itu lucu, itu bukan seorang dia, tapi kita bikin dia sampai kayak begitu. Dia dijebak. Kejebak. Kayak langsung kebuka sisi hitamnya.
Katanya loh, dijebak. Nah yang rumah Wendy, gua ada satu yang gua usir. Nah, dulu ada satu date baru nih, baru masuk. Baru pindah rumah. Iya. Lihat kelakuan dia mabuk, nggak datang lagi. Bukan, itu gara-gara adiknya Diana. Tasnya. Gara-gara dia stres dan nih orang-orang ngeruh gini semua. Enggak, dia duduk di pinggir tuh di sofa, gue ingat dia diem aja. Langsung kebeter kali ya. Si Fania, tasnya dia gini-gini tuh. Dia mainin. Iya dia mainin kan. Dia mainin terus tiba-tiba tasnya Melintir. kusut gitu, melintir. Udah bisa nggak pernah datang lagi. Iya. Nggak tahu tuh kemana tuh pindah ke negara itu. Udah enggak. Mungkin kurang kasih karunia dan kurang sabar sama orang-orang yang dia nggak suka, itu aja. Kentara banget, memperlihatkan banget. Dia tidak semudah itu melupakan kesalahan orang lain. Dia tidak selegowo itu sometimes. Dia kalau udah nggak suka orang, mati loh. Iya, pokoknya nunjukin banget gue nggak suka gitu. Konsisten, tidak suka juga konsisten. Misalnya kayak ngomongin musisi nih, ini si An yang goblok nih kalau main nggak bisa begitu. Lu nggak bisa main lebih tenang aja, lebih biasa gitu. Main on tempo tight gitu nggak bisa dia. Ya udah santai dikit kali Pak Bos gitu. Maksudnya kadang sama orang, ada nih teman kita penyanyi, dia mungkin udah kurang suka kali ya. Kuncinya di sini, nggak mau ganti kok Steve pokoknya. Kalau yang atur di pita suara lu gimana, gue nggak ngerti deh gitu. Oh iya, dia sensitif, bener. Dia sensitif. Kayaknya menurut gue salah satu uniknya dia ya sensitif, dan dia berusaha untuk melupakan, berusaha untuk mengampuni, tapi ujung-ujungnya kadang ngomongin lagi gitu, ngungkit ya, ini bahasa yang tepat, ngungkit. Misalnya contoh, iya tuh harusnya nggak kayak begitu gitu. Lu inget gak waktu itu sini? Iya kan? Kayak, lu inget gak? Ya kan waktu itu gue pernah bilang kan gitu, kayak iya kayak oh iya kok udah kok cukup kok udah gitu, let go gitu kan. Iya kayak ibu-ibu. Iya boleh lah, bener lah. Yang gue annoying itu kalau dia suka pakai warna pink, kan jarang banget tuh cowok yang pakai baju pink gitu ya, semuanya pink gitu. Dan kemarin pergi ke Semarang, ada yang tanya sama aku, Chen, kamu tahu nggak kopernya Steve warna apa? Tahu sih, walaupun aku benar-benar pink. Betul coba. Malam ini mau ke Palembang. Besok pagi akan ada Corp Worship Community Workshop bekerja sama dengan GBI Musi Palem Indah. Halo Andre. Ye, nyampe Palembang juga kita. Apa yang membedakan? Boleh ada yang bantu menjawab? Terakhir terlalu duniawi kok. Penyembahan yang benar, ya, penyembahan yang benar itu ketika kita punya jiwa dan hati connect dengan spiritnya Tuhan. So dengan kata lain, kita perlu punya intimacy. Nah, intimacy nggak bisa dibangun hanya within days, tapi itu harus dibangun daily, harus dibangun setiap hari. Teman-teman, yang namanya worship leader, so you just lead the worship, don't preach. Biarkan lagu yang kita nyanyikan itu berbicara kepada jemaat. Kan kalian udah mendoakan lagu-lagu tersebut pasti dong. Jadi ini yang duduk berarti semuanya playlistnya lagu-lagu rohani. Ya, luar biasa loh. Di Spotify saya, 99% dari my playlist lagu sekuler. Di pasti kedengarannya kalau dari mana? Hi-hat. Sejak gue di sama Cork, terus Cork yang lempar ke gue tanya, kamu kalau kita mau bikin workshop yang kayak gini-gini, bisa nggak? Gitu. Dulu kan lebih banyak, kalau TW kan lebih banyak kan tour kan, dan lebih fokusnya cuma konser, kayak worship night, kayak lain. Nah lama-lama menurut gue sempat juga bilang, begini jika yang
kok kita mau bikin kayak malam pujian penyembahan apa gini-gini. Nah gue tuh sempat yang berapa kali gue bilang sama mereka, kenapa nggak kalian libatkan tim PW kalian sendiri sih, gue bilang gitu. Hah, mana bisa, kayaknya belum pantas deh. Oh jangan, gue bilang kenapa belum pantas. Gue bilang menurut saya pantas aja. Ya asal latihan, gue bilang gitu. Oh siap kok, bisa ya kok? Bisa lah, kenapa enggak? Ayo lah, gue bilang gitu. Beranikan diri, gue bilang, ayo coba expand, gue bilang. Nah makanya banyak berapa kali gue mulai berani, waktu pas diundang, gue bilang sendiri. Tapi gue selalu minta ambil waktu, gue sudah latihan sama mereka. Nah tadi itu, menurut gue, secara tim, dapat mainnya. Let's go, 1, 2, 1, 2, 3, fill in. Nah langsung jadi pas fill, jadi 1, 2, tak, dash, gitu. 1, 2. For the last 10 years ini, gue banyak terima encouragement orang yang DM atau WA balik, kok thank you ya udah sharing sesuatu yang lebih bersifat knowledge instead of cuman euforia praise and worship yang which is 2 jam itu. Knowledge yang di-sharingkan itu yang bisa diaplikasikan ke mereka punya pelayanan, buat gue itu yang jauh lebih memberkati. Ini kalau lu berkarya kan kepuasannya for some reason ada di ego lu sendiri ya kan? Iya. Ya panggilan kita semua adalah menjadi pemurid kan. Kepuasan dalam hidup itu kan kita memenuhi rencana dan tujuan kita dipanggil, diciptakan oleh Tuhan. Dan panggung itu cuma salah satu medium atau platform, itu cuma salah satu cara. Nah kalau kita jadikan itu satu-satunya cara, ya kita akan kehilangan rasa fulfillment, rasa puas memenuhi panggilan Tuhan. Memuridkan itu tidak cuma di panggung, bahkan mungkin memuridkan tidak bisa melalui panggung. Ya gue cuma berdoa Tuhan buka ini jadi satu pelayanan gue sendiri pribadi, di sisi sebagai rumah yang gue selalu menjadi patokan bagaimana kita melayani Tuhan. Tapi ya gue sendiri pribadi ya harus doing extra miles, terus keep upgrade supaya apa yang di-sharingkan makin lebih tajam dong. Itu aja sih. Itu melodinya. Nama tadi berubah. Siapa yang suruh rubah lagunya? Oi. Nanti kalau di top ini. Siap-siap intro 2 kali. Iya, mi fa sol, bukan mi fa sol, atau beda lagi. Timingnya beda. Karena sudah. Son, bukan begitu nyanyinya. Ini gini. 1, 2, 3, hanya kau. Begitu nyanyinya, jangan diganti melodinya. Di malam itu total sekitar 706 orang. 99% dari semua teman-teman yang gue undang secara personal datang. Mereka benar-benar appreciate semua pertemanan kita selama ini gitu.